Kok dobling ya? Saya yang doubling. Adinda Madam kena ajab. Tahu lah kena ajab. Jadi gini, tadi dia bilang begini. Islam abad ke-7. Dia berpikir, dia bermimpi ya, atau dia berharap kalau Kristen itu abadnya dari Yesus pertama muncul. Sebelum dunia ini ada sudah ada Adinda sebagai firman Adinda Madam. Kepala kau, kalau memang ada, nggak mungkin di perjanjian lamamu tertulis Tuhan itu bukan manusia. Tuhan Yesus kita Tuhan itu bukan mengatakan, nggak bisa aku sudah dilihat. ada. Kau diam dulu, Aku aku sudah ada masih sebelum ngomong. dunia ini Nanti ada. aku kasar sama kau, ya. Memang Gantian Las Vegas, nanti kami beri waktu pada kamu, tapi gantian, biarkan Madam dulu selesai, baru Oke, kamu tanggapi. Adinda Jangan Madam. panas. Oke, dia itu Adinda kepanasan, Madam. Bang Thomas. Dia itu udah gemetar dari atas sampai bawah, gemetar dia. Astagfirullahaladzim. Jadi Cuma aja gemetar muncul. dia, ya. Jadi saya bilang begini, mereka ini bermimpi sekali, berharap sekali, berhayal sekali. Di mute kamu dong, ngok. Jangan, ya. jangan. Kalau nanti Mute. Gurunda turun ya. Ribut, Gurunda turun Aku udah- kepala kau. Kau bukan Gurunda. Kau Gurunda guru udah blok, diam loh. guru ngok kau, guru ngok. Cuma mencetku bikin Guru orang dongok malu. kau. Udah, Las Vegas diem dulu lah kau. Orang lagi ngomong kok kamu ricukin. Dan kamu saya beri kesempatan nanti bicara sampai berbusa-busa. Kayak perempuan kau. Silakan Madam, lanjut. Jadi saya bilang begana, dia bilang dia itu pikir Kristen itu awalnya dari Yesus ada muncul. Bagaimana mereka ini nggak halusinasi saja ya? Sementara Yesus ya, atau aku sih nggak suka panggil Yesus, Yesua Al-Masiyah itu datang ke dunia ini. Pertama dia dipanggil Rabai, kedua statement paling kuat dia di dalam Bible, dia datang untuk Bani Israel. Jadi Las Vegas mau muncung kau berdarah pun, gigi kau rontok pun, kami nggak akan pernah masuk ke dalam statement kamu karena di dalam Biblemu sendiri, Biblemu itu kan kitab sucimu ya. Jelas-jelas tertulis bahwa Yesus itu untuk Bani Israel dan dia rabai dan yang dia dakwahkan itu Taurat. Bagaimana kau merasa kau bagian daripada Yesus di saat kau tidak pernah mengikuti hukuman ajaran yang dia lakukan, ajaran yang dia sendiri lakukan, ya kan? Itu jauh antara langit dan bumi dengan kau. Jadi kau adalah umat Paulus, umat yang bersumber dari Romawi atau Yunani. Makanya kitab sucimu aja sendiri dari Yunani. Bagaimana kau merasa kau itu belong to Yesus di saat kitabmu pertama kali ditulis itu oleh orang Yunani. Jadi agama kau itu bukan agama Yesus. Kau memang memaksa dia sebagai Tuhan di konsili, tetapi kau nggak ada hubungannya sama ajaran dia. Kau bahkan kalau ketemu dia, pertama kau akan dicuekin karena kau itu adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kau, nyah kau dari hadapanku katanya. Kenapa? Yohanes 17, Yohanes 7 21 23. Itu spesial untuk kau itu. Ya. Jadi stop bermimpi dan berhayal terlalu tertidur terlalu lama di saat Biblemu sendiri yang memberikan jawaban atas ketegar tengkuan kau. Nah, Apa poinnya Adinda Madam kayak kumur-kumur kau ngomong? Apa poinnya? poinnya kau itu. Ya lanjut bang. Oke, gini aja Madam kasih pertanyaan biar nanti dia dijawab. Beleng-beleng belum. Adinda Madam ini berapa kali Benar, Las Vegas bisa? diam dulu, diam, sabar dulu. Madam silakan kasih pertanyaan untuk dia. Pertanyaannya adalah siapa umat tegar tengkuk yang mengaku mengikuti ajaran Yesus, tetapi sebenarnya dia pengikut Paulus. Nah, oke pertanyaannya Las Vegas saya ulang lagi. Siapa yang dimaksud umat tegar tengkuk yang mengira mengikuti Yesus ternyata mengikuti Paulus? Nah, silakan Las Vegas dijawab. Oke, Waktu buat terima kamu. kasih Adinda Madamku yang baik hati dan manis yang penuh dengan lesung pipi yang kudambakan seumur hidupku. Dia ini sakit jiwa loh Thomas. Kan dipotong Gurunda kan?
Sudah, jangan ini, jangan apa namanya mengkritisi apapun selain pertanyaan. Silakan, Lasugas. Kan harus bernarasi dulu kan, baru nanti menjawab. Jadi ada beberapa Nggak perlu kita nggak perlu sanjungan dari Oten. Oke. Nggak perlu. Yang pertama Ya, tadi kata Adina Madam bahwa Yesus Kok itu pusing kepalaku. apa Dinda Madam? Jijik aku, jangan kau panggil Dinda Dah cepet ngomong kau, anak setan. Jangan marah-marah Adinda Madam, pagi-pagi ini harus fresh. Oke. Yang pertama yang saya guru tanggapi yang terkalahkan dari apologet Islam ini mengatakan tadi bahwa Yesus itu hanya datang dari bangsa Israel. Betul Adinda Madam bahwa keselamatan itu hanya datang dari bangsa Israel. Dan Allah yang benar juga Allah Israel, bukan di luar bangsa Israel. Itu yang perlu renungkan Adinda Madam dalam tidurmu, dalam langkahmu, dalam makanmu, di saat engkau beraktivitas, selama nafasmu masih ada Adinda Madam dan adinda-adinda aku semua yang saya hormati, berpikir bahwa Allah yang benar, Allah Israel yang menyatakan diri kepada bangsa Israel. Makanya Aduh, diamlah kau pakai dalil. Kau pikir ini gereja ya? Diam kau, jangan ngoceh-ngoceh. Makanya Allah Israel yang disebut Elohim itu mengutus firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya keselamatannya hanya datang dari bangsa Israel. Kenapa kau percaya ada keselamatan di Arab? Itu memang harus Adinda Madam berpikir ulang. Udah diam kau, diam. Untuk menerima keselamatan. Pertanyaannya nggak terjawab. Iya, nggak terjawab. Siapa dulu pertanyaannya, siapakah Terus yang umat kedua, tertentu ya. itu? Ini ya. kedua. Itu dijawab dulu. Iya, ini kedua. Pertanyaan Adinda Madam yang cantik dan manis yang penuh dengan lesung Aduh, pipi cepatlah. yang Kau kayak jualan obat kau. Cepat, jawab. bertanya kepada guru bentar dulu guru Adinda Madam bertanya kepada guru yang terkalahkan dari apologet Islam ini, siapa yang tengkar-tengkuk? Kaulah itu tegar tengkuk longor. Kaulah Adinda Madam, karena kau menyangkal Yesus kebenaran. kau bilang harus bersunat, kenapa kau nggak bersunat? Loh, kita bukan orang Yahudi. Kenapa kau ikut-ikut orang Yahudi? Makanya di Wahyu itu hamba Bilisis. Dongo, makanya kalau kau bukan orang Yahudi, kenapa kau bilang kau pengikut dia, Dongo? Kan udah jelas. Karena keselamatan. Diam. Kalau disuruh, kalau kau dikasih syariat, kau bilang kau bukan orang Yahudi. Karena keselamatan Tapi, itu hanya datang dari bangsa Israel, Adinda Madam. Kau cuma menyembah, kau memaksa dia jadi Tuhan, kau buat dia jadi tokoh dalam mimpi angan-anganmu bahwa kau itu Tuhan. Pengikut dia. Di Korintus 2 ayat 2. Diam dulu. Di saat dalam Bible kau tertulis, beliau hanya satu Allah kita itu Bapa dan satu Tuhan kita Yesus Kristus. Merobek gigi kau, merobek muncung kau juga tertulis di situ dalam Biblemu sendiri. Astagfirullahaladzim. Di dalam Korintus Biblemu 2 ayat 6. tertulis bahwa di dalam Biblemu Yesus untuk umat apa? Yahudi. Jadi kau yang bukan umat Yahudi, ngapain kau merasa kau pengikut dia? Terus kenapa kau percaya kepada Allah di Arab? Keselamatannya ada bangsa Israel. Kenapa itulah bodohnya kau. Kenapa Bani Israel itu adalah umat pilihan waktu itu ya, waktu itu. Karena bentar, kita ada peringatan. Sekarang, kita ada peringatan, kita harus gimana? Bentar dulu Las Vegas. Bentar. Nah, kita ada peringatan, katanya ada yang melakukan ujaran kebencian dan kemalnya mau dihentikan. Ini apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Rubuhin, takutnya kena ban. Rubuhin live lagi. Oh gitu. Padahal kita tidak melakukan apa-apa Udah, tadi ya. cepet rubuhin, nanti kalau kelamaan kena ban. Karena Stadio kemana ya? Sombong amat, udah viral. Udah selesai tesisnya, tinggal tunggu itu selebrasi. Alasan aja itu. Alasan aja sombong amat. Sabtu naik komal Kang Chan nggak ngisi sih di Jabo. Mana? Oh gitu. Jabo sekarang banyak ceramah. Debat. Jabo ini nanti jadi orang-orang soleh, insya Allah. Sudah soleh sebetulnya, makin soleh karena banyak ceramah luar biasa.
ini kebanyakan kalau Ustadz. kalau saya kan memang niatnya mau berdebat, diskusi saya ini. Akadnya prosedurnya sih begitu, saya mau berdebat, mau diskusi. Kalau ceramah nanti ada tempatnya, ada Ustaz Hanafi. Nah, kalau Ustaz Hanafi, oh, mending. Iya, narasumber enak. kita rata-rata Tips. Ustadz soalnya, jadi Iya, ceramahnya sebelum Nah, ada tren scroll. Ini mah ceramah, balik lagi. tahu loh. Kita buat tema apa, Kang? Bebas aja lah, bebas apa ya? Apa ya? Ada ibu-ibu paling kece, ibu moderator. Assalamualaikum, pindah. Ini dia. Suram malam tak ada Sri dan Ani. itulah apa Jabo. Jabo suram kalau nggak ada Mbak Sri, Mbak Ani. Suram. Masih berlayar, Ani. Istiqomah mereka nih. Bidadari dari Jabo. Kalau di sorga kan muda-muda semua kan, muda. Nggak ada keriput, semuanya muda. Seumuran aku sekarang itu, Kang. Bidadari Mbak Sri emang berapa tahun sekarang? Cara sendiri dia trigger tanggung ke umur. 33 kan seumuran bidadari surga. Salah, gak apa-apa. Berarti kan muda lagi kan, muda lagi. Saya baru ngerti kenapa bidadari ini ada di dalam Islam. Qurratu Ayun. Bidadari itu di dalam kena kepada kabar di Kristen. Bidadari itu. Loh kok begitu? Ini packing dong sama Yesus ngapa? Kaburlah mereka. Mereka nyari tempat. Makanya dalam Islam syuhada itu dapat 72 bidadari, begitu. Ada yang menakwilkan yang dimaksud dengan bidadari itu adalah perhiasan. Begitu juga perempuan. Allah tidak akan zalim kepada hambanya, apalagi di surga. Perhiasan, dapat perhiasan di surga. Kenikmatan abadi. Nah, Kristen nih kasihan dia. Di dunia bonyok oleh dalil-dalil Yesus, di sorganya bonyok oleh Yesus. Kedua mempelai telah siap sedia, jemaat dengan Yesus sebagai mempelai pengantin laki-laki dan mempelai pengantin perempuan masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Dan kisahnya stop sampai situ. Oh, datang yang tidak membawa minyak, dia datang tapi pintu ditutup. Disuruh ngantri, disuruh nunggu. Dan dia ceritakan. Karena tidak diceritakan dan teman-teman Kristen diilhamkan Roh Kudus ada dalam, maka kita bertanya dong, ngapain Bapak jadi pengantin perempuan di dalam? Bapak, bayangkan. Janggot segitu tebal jadi pengantin perempuan lah. Sikspekan jadi pengantin perempuan, la haula wala quwata illa billah. Pengantin laki-lakinya Yesus masuk ruang perjamuan kawin. Ngapain? Aku nanya. Makanya kata orang, itulah alasan kenapa bidadari pada loncat ke surganya Islam. Kaget mereka. Di dunia bonyok, di surganya bonyok. Tapi itu tuh sebetulnya orang zaman dulu mungkin berusaha untuk mengungkapkan dengan seluruh perspektifnya bahwa itu adalah metaphorical yang terjadi di surga. Tapi karena pengetahuan surganya itu minim, karena memang tidak berasal dari Tuhan kan. Tidak ada satupun dalil Bible ini berasal dari Tuhan, ilham Tuhan, terus firman Tuhan, nggak ada. Karena tidak ada dalil itu, maka mulailah mengarang-arang. Wa inhum la ya'lamunal kitab wa inhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mulai ngarang-arang. Nah, ini salah satu karangannya. Tapi setiap karangan itu punya konsekuensi. Maka dipertanyakanlah teman-teman Kristen ngapain dengan Yesus di ruang perjamuan kawin sehingga bidadari kabur ke surga kami. Kaget ya. Apa kata bidadari ini? Mereka siap menyambut, malah kepala gereja disibukkan dengan Yesus.
saya dengar ada Kristen berkata, dari Bapak ngapain di dalam? Chan, aku nih di sorga bersorak-sorai. Bersorak-sorai? Iya. Abadi bersorak-sorai? Iya. Yesus sebagai Tuhan maha besar. Bapak kecil? Iya. Apa nggak bersorak-sorai? Yesus maha besar, Kristen Bapak nih kecil, apa nggak bersorak-sorai? Sorak-sorai lah. Kasihan, di dunia banyak, di surganya juga banyak. Lah, Matius pasal 25 nomor 10. Dan saya yakin ini bukan surga yang benar. Surga yang benar itu la yasma'una fiha lagwan. Tak ada perkataan-perkataan yang tidak berguna. Semuanya salamun alaika, damai sejahtera buatmu. Wujuhu yauma idzin naimah. Semuanya dalam kenikmatan. Oh, wajahnya. Kang Chan di mana Kang Chan? Aku di lantai atas Mbak Sri. Kok bisa? Kok bisa Kang Chan di lantai atas? Karena aku banyak ngomong. Mbak Sri diam aja. Tapi langsung naik kan, Mbak Sri naik surga, naik ke atas. Loh, kok Mbak Sri bisa naik? Suamiku orang soleh Kang Chan. Mush. Suamiku lebih banyak ngomong daripada Kang Chan. Datang ke stadion naik. Loh, saya kok di atas? Oh, karena mereka berdebat. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Wah. Mantap. Benar. Sogok dulu 100. Lumayan nggak turun 100. Sogok dulu. Emang ibu-ibu nih cara-caranya banyak, siasatnya banyak ibu-ibu nih. Ada aja caranya. Mak garis keras nih ibu-ibu nih. Begitu. Nah, apa yang terjadi di surga Islam? Jannatut tajri min tahtihal anhar. Nanti ada sungai-sungai di dalamnya. Terus banyaklah di dalam Quran itu, di surga itu jelaskan, dan itu sangat menggiurkan. Kita diarahkan oleh Allah untuk beriman dengan melihat surga. Ada yang makan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau percaya? Jangan percaya lagu itu. Loh, Tuhannya sendiri Allah memberikan kepada kita janji-janji surganya. Loh, kita percaya. Nah, seakan bagus, tapi ternyata jadi seakan jangan percaya sebagian banyak Al-Quran. Al-Quran mengatakan surga. Nah, itu tidak bagus. Lalu yang menganggap itu apa? Kristen nggak punya surga. Nggak ada surga dalam Kristen. Antara Adam diciptakan di bumi, di Firdaus, di surga. Nanti aku naik ke surga. Kan surganya di bumi, gimana? Kau bilang Adam di bumi, di surga. Tapi kau naik ke surga. Loh, kan surga di bumi, ngapain naik lagi? Assalamualaikum, my teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, my teacher. My teacher, kan my teacher gimana ceritanya? Apa kata-kata hari ini, my teacher? Teacher, hari ini minhumul mu'minun. Insyaallah beberapa waktu ke depan akan ada yang beriman. Ngomong-ngomong ini kok ini yang di bawah ini 4 emak-emak semua. Ini maksudnya Mas Nawastola Sawakuba apa gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi Yesus ini kan istrinya 2. Pertama Maria Magdalena, yang kedua Lydia, kata Parbaratering. Jadi istri 2 itu, jadi gini, ada semacam mindset yang ingin disampaikan kepada para perempuan. Enggak loh, kalau istri itu harus hidup semati, nenek lu kiper semati. Aja ribut kata gono gini. Tidak, tapi tujuan kita itu adalah beribadah. Semua mendapat kenikmatan masing-masing. Begitu. Masna wasulas sawaruba. Tapi Allah tidak menekankan pada itu. Allah menekankan pada subjektivitas.
Wa in khiftum. Jika kamu dalam kekhawatiran, Allah ta'dilu, kata Allah, fawahidah, satu saja. Hanya Islam satu-satunya ajaran Al-Qur'an yang menyebutkan satu istri. Satu. Tapi balik lagi, ada Ustaz Miftah. Tetangga saya dulu pejabat besar di sini. Beliau sudah wafat. Nah, ketika dia menikah dengan istri udah lama gitu ya. Saya akrabnya dengan istrinya yang pertama. Lalu ada sakit. Nah, orang soleh dua-duanya. Nah, ternyata istri yang pertama yang menentukan Abi nikah lagi, tapi istrinya dipilihkan oleh istri yang pertama. So sweet. Indah sekali. Nah. Pilihkan. Nah, karena apa? Karena berdua itu tidak mendapat halangan dari ajarannya dari Quran. Wa ini khiftum an la ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir satu. Tapi ketika kamu khawatir ada subjektivitas, dia itu tidak bisa melahirkan, sedangkan keluarga itu harus ada, maka direkomendasikan direkomendasikan istrinya setuju dan akhirnya menikah. Istrinya yang pertama akhirnya wafat, lalu hidup dengan, lihat, inilah cara kehidupan bergulir. Yang saya juga lihat video ada seorang pendeta mukul istrinya, sama istrinya dikasih tuh kamera kan tersembunyi, istrinya dipukul asli, cetak, kasih. Makanya ajaran kasih itu harus tahu dulu definisi kasih apa. Kasih. Dikasih, bener dikasih. Kasih tempeleng, kasih tonjok. Sama istrinya itu dikasih kamera tersembunyi ya, Terus tempeleng sana diviralkan lah. Pisah loh. Aneh sekali, dia Kristen. Suaminya kan pendeta, ini istri pendeta loh. Dalam Bible kan nggak bisa bercerai, kata Kristen nggak bisa bercerai, kata Kristen. Kenapa bercerai? Inilah drama hasil ajaran Kristen. Beda dengan tadi Islam. Memang kita tidak bisa juga kasuistis ya, kasus demi kasus, tapi teaching behind, ada ajaran di belakang itu. Nah, kalau Islam menjadikan solusi, beda dengan Kristen tidak jalan keluar, Pak. Seriusan. Bapak ya, ini laki-laki kalian ya, laki-laki. Kalau kalian laki-laki, terus istri kalian ada masalah biologis dan seterusnya gitu, apa yang kalian lakukan kalau tidak bisa nikah lagi, tidak bisa cerai? Apa? Bisul. Bisul. Apa coba? Nggak bisa, Pak. Kita ini manusia biasa, Pak. Kita manusia, bukan robot. Harus, masa Tuhan yang saya dapat ilmunya dari Pak Denny yang dari Belanda. Kang Chan sebetulnya ada. Kata Pak Denny dia di Belanda. Gimana Pak Denny kalau begitu kasusnya? Kang jalan apa namanya? Kang Chan Amsterdam kalau tidak salah. Kang Chan nanti main ke Amsterdam atau apa kalau salah. Nanti di sana ada akuarium isinya perempuan telanjang. Masuk ke situ, lampiaskan ke situ loh. Kan berdosa. Nah, tenang. Kan Yesus kemarin baru disalib menebus dosa. Nah, lampiaskan di situ. Kalau jangan kau anggap dosa karena Tuhan telah menebus dosa. Masuk akal juga. Oh iya, masuk akal ya. Saya itu dapat bisik-bisik tetangga. Katanya emang bener kalau Islam itu boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, tapi tetap Tuhan satu. Tapi bisik-bisik tetangganya, kalau istri nggak boleh, harus cukup Tuhan satu, banyak. tapi Tuhan banyak. Ya bisa dua, bisa tiga. Kayak Bu Karyana. Bisa dua, bisa tiga. Tuhan banyak, istri nggak bisa teman-teman. Nah, kau datang, kata Pak Denny, rekomendasi dari Pak Denny. Kau datang, lalu ada akuarium di sana, prostitusi, pezina, wanita pezina. Kau lampiaskan di situ. Tapi kan berdosa. Tenang, Tuhan sudah mati untuk menebus dosa. Oh iya juga ya, masuk akal juga runutnya ya. Oh iya juga ya, bener juga. Oh begini jalan keluar. Nah, gak punya duit, lihat dompet orang, ambil, tenang, Tuhan sudah menebus dosa. Apalagi
Korupsi. Tenang. Kita dapat 700 miliar. Tenang. Dihukum paling 1 tahun selesai lah. 1 tahun anggap bekerja di penjara lah, jaga jeruji. Dapat 700 miliar. Nggak apa-apa. Tapi kan urusan dengan akhirat. Itulah dia. Tuhan datang mati menebus dosa kita. Kristus telah mati menebus karena dosa-dosa kita menurut kitab suci. Tenang. Rampoklah, zinahlah, zolimi lah, bun-bunlah, peranglah. Kenapa? Karena Kristus kan akan diadili. Diadili konsep Islam. Di kita ini sudah diampuni dosa. Tahu? Ayo Bu, ini penginjilan Bu, sini. Ibu mau apa? Ibu mau suami lagi, nggak mau nikah, berzina, mau harta, ibu kaya, mau halal semuanya, ibu mau bebas di dunia ini, masuklah ini Bu, masuk ini Bu. Tuhan datang untuk menebus dosa ibu semua. Apapun yang ibu lakukan, boleh. Makan daging babi, boleh. Apalagi? Merampok boleh. Yang penting ibu meyakini orang ini Tuhan, ibu nanti diampuni karena dia dikolor untuk menebus dosa. Begitu Pak? Iya. Ada datanya? Ada Bu. Nanti saya tunjukkan datanya. Lupa lagi. Namanya Hyper Grace. Nanti buka Hyper Grace Kristen. Hyper Grace ini orang-orang yang konsekuen terhadap dalil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kalau saya merampok, lalu saya berdosa, dosa saya ditebus oleh Kristus. Kalau saya berzina, saya berdosa, dosa saya ditebus oleh Kristus. Kalau saya menghamili anak orang dan itu dosa, dosa saya ditebus oleh Kristus. Kalau saya menyampaikan Tuhan dengan dusta dan itu berdosa, dosa saya ditebus oleh Kristus. Kalau saya berbohong atas nama agama, dosa saya ditebus oleh Kristus karena Kristus datang untuk mengampuni dosa, mati untuk menebus dosa. Namanya Hyper Grace. Itu orang konsekuen. Menurut saya, secara logik benar. Loh, udah capek-capek. Yesus Anda nih, datang ke mahkamah agama sudah diludahi. Cuah! Ditutup kepalanya dengan trogos. Tutup. Ditonjok. Cuak. Bayangkan. Diseret untuk disiksa. Kalau saya nggak kuat. Nonton begitu. Saya kalau ada Kristen macam-macam saya telepon Bang Dewa. Bang Dewa, pakai sabuk hitam. Bang Juma, tolong bantuan. Dikirim langsung pesawat dari Bang Juma kan. Kang Chan dari Makassar ditembakkan orang pakai ketapel ke Bandung. Aku nggak bisa gelut. Tapi Yesus pun sama. Dipukul, disiksa bawa salib. Dipaku, paku, tusuk, ditusuk, lambung. Bang, abang tidak pernah dengar cerita itu di gereja, makanya belajar. Karena kata orang Hyper Grace, dia Bang sudah bersusah payah buat kita, mati disiksa. Kristus harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Bang. Gimana coba ceritanya? Jadi kalau abang mau merampok lah. Kalau abang mau berzina lah. Kenapa? Loh Bang, dosamu diampuni oleh Kristus, ditebus oleh Kristus. Itu fasilitas yang tidak ada di dalam Islam, tidak ada dalam Yahudi, tidak ada diajarkan oleh para nabi. Khusus untuk kita Bang, bahwa Kristus mati untuk menebus dosa kita spesial. Kita bisa melakukan apa aja. Dulu tuh teman-teman kita juga, nenek moyangku juga, kita sama perang salib, Nazi dan seterusnya pakai salib Bang. Merampok-rampok lah dikit.
korupsi lah. Tuh nanti dihakimi, nggak dihakimi. Bagaimana bisa dihakimi? Kan sudah Tuhannya sudah datang untuk menebus dosa. Abang ngomong apa dihakimi? Mana ada datang Tuhannya untuk menebus dosa, mati dia 3 hari. Ada scholar siapa namanya siapa ya namanya tuh lupa. Nah, di mana ada Kristen, di situ pasti ada kejahatan yang masif. Saya lupa, nanti saya kasih tahu. Masalah nanti koreksi. Ntar dia kena juga lagi kita loh. Maaf salah. Tapi secara historical, lihatlah agama yang paling banyak pembunuhannya, perangnya Kristen. Bawalah, bahkan bukan hanya dulu, yang akan datang juga sama. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah dia kemari, bunuhlah di depan hadapanku. Lukas pasal 19 nomor 27. Nanti teman-teman Kristen, kalian akan diajarkan oleh orang-orang gereja. Oh, itu perumpamaan uang mina, Kang Chan. Kau ngerti perumpamaan enggak? Ah, itu perumpamaan. Berhenti tanpa data. Anda buka Alkitab Sabda, buka Lukas 19 nomor 27, Anda masuk ke dalam tafsirannya, Anda klik tafsiran atau catatan atau apa gitu tafsiran, lalu Anda klik tafsiran Gil. Anda klik tafsiran Gil. Apa yang dikatakan oleh Gil di situ? Bahwa yang akan dihancurkan itu adalah orang-orang Yahudi. Oleh siapa? Oleh Kristus. Yahudi akan dihancurkan oleh Kristus. Lebih parah lagi. Bukankah Yesus pernah mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Orang Yahudinya aja dihancurkan oleh Yesus. Yesus menghancurkan keselamatan yang dikonsepkan oleh dirinya sendiri. Gila. Aneh. Ini keselamatan datang dari sini. Oke. Yang datang dari sini dihancurkan oleh aku. Bagaimana ceritanya? Ini keselamatan di sini nih, ada permen. Ini sini ada permen nih, permen. Ada permen di sini. Tapi ini tuh saya hancurkan semuanya. Nikmati. Gimana ceritanya begitu? Itulah hakikatnya ajaran Kristen. Makanya sekarang masih kita bisa kenali teman-teman sekalian. Kristen ini denominasinya 60.000. Enggak 60.000. Nggak cukup banyak. 60.000. Islam nih satu-satunya agama yang dalam hal ketuhanan, kenabian itu tidak ada debatable. Nggak ada. Ambil aja orang paling awam, yang paling nyeleneh aja satu. Siapa? Si Abu Janda. Abu Janda Islam bukannya kan ya? Siapa aja lah. Nama Gupron. Siapalah. Tanya. Dan itu harus dilakukan di depan publik, di record. Apakah Allah itu Tuhan? Satu-satunya. Kalau dia mengatakan Allah itu Tuhan satu-satunya, berarti Islam. Dan selesai. Kan? Kristen. 60.000 denom. 60.000 denom. Terakhir ada yang mengatakan bahwa Bapak itu, Yahweh itu iblis. Baru ini kan. Iblis itu dia. Karena dialah yang menyesatkan Daud. Iblis. Bahkan ada yang mengatakan Yesuslah yang iblis. Yang mengatakan Yesus ini adalah Bapak itu sendiri. Yesus adalah Bapak sendiri. Nama Bapak adalah Yesus. Dan Yesus adalah Bapak itu sendiri. Yang mati? Roh. Gimana ya? Yang mati tubuh. Roh nggak mati. Nah, ada yang mengatakan Yesus mati. Memang Bapak mati loh. Bapak mati. Ya, Yesus itu Bapak. Bapak mati. Kalau Bapak mati, siapa yang di surga? Ya mati. Ada gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu tuh Aldo. Yesus Tuhan. Yesus tak pernah mengajarkan satu Tuhan. Yesus mengajarkan banyak Tuhan. Makin parah. Ini kenapa? Karena mereka menemukan lembaran-lembaran kertas. Mereka menemukan lembaran kertas. Di waktu yang bersamaan, di-develop konsep ketuhanannya di Konstantinopel. Ini mendevelop. Di sebelah sini mendevelop konsep ketuhanan. Di sini dia menemukan kertas-kertas. Yang sekarang, yang ini ada di kepala mereka, yang ini ada di ketek mereka. Ini nggak nyambung dengan ini. Gimana caranya? Kalau di sini udahlah, udah ada di dalam. Tapi kalau yang di ketek ini nggak bisa. Sekali buka Bible, nggak mendalili Kristenan. Teman-teman Kristen harus belajar membaca Bible.
Ada Bang Fian. Bang Fian, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Oh, Jepang deh. Bang Fian, Bang Fian, Hidup monitor. tidak selalunya indah. Langit tak selalu sarah. Suram malam tak ada Sri dan Ani. Bisa. Ya Bu, Mbak Indah, gimana? Pak Misafa belum masuk di dalam liriknya. Belum berubah kan? Tadi saya cari lagu. Ani sama Bu Tadi. Nasri. Udah masuk ya semua. Enggak, Nanti Kang Chan. kita buat lagu lagi buat sama Ustadz Miftah sekalian. Kang Chan, kalau Kang Chan misalnya ditebus kasih kali ya. Ay, Mas tolong. Gak berani saya mah. Karena begini, kalau Yesus menebus dosa dengan cara begini, salib pakai kolor. Saya nggak bakal kalau Basri. Apa ya Alhamdulillah. Oh, ada di Filipina perempuan karena kan harus minggul salibkan. Memang ada betul teman-teman sekalian. Tahu nggak dia pakai BH. Karena bagi mereka di kita ini BH yang pakai BH pakai apa tuh namanya cangcut. itu apa namanya menghina lah, terhina gitu kan karena kita coba lihat Bunda Maria mamanya Yesus, foto-fotonya itu rapi tuh, di kerudung rapi tuh, di hijab kalau dalam bahasa kita, di hijab terus seriusan itu Bunda Maria. Coba kemarin saya lihat di gereja, pendeta goyang sama orok. Perempuan pakai rok, Allah haula wala quwata illa billah, asli itu disaliblah si ibu perempuan lah, disalib bener. Jadi ada di Filipina itu dia disalib, dipaku laki-laki biasa, laki-laki saya lupa laki-laki apakah dipakai, cuma kalau yang perempuan tuh pakai kutang. Oke, wala kita bilang kerjaan orang Kristen, kata Yesus. Betul, lihatlah dari buahnya. Makanya banyak orang-orang Kristen yang tidak mau identitas Kristennya itu dilihat, lalu dia ngoceh kemana-mana supaya Kristennya tidak mau diikuti. Ada itu. Ini orang-orang yang tidak pede dengan kekristenannya. Coba di mana ini? Ada cepet. Bagaimana sih? Definisikan dulu. Bagaimana menurutmu? Gak percaya? Kita lihat aja berapa. Iya, Bang Cepe. Selamat pagi, Bang Cepe. Nah, pagi. Nah, halo, pagi. Ya, pagi. Silahkan, Bang Cepe. Kenapa, Bang Cepe? Oh, aku yang kalian tanya kenapa? Aku belum mengeluarkan apa-apa. Permintaan lo, kau minta naik tadi Cepe. Mau menanggapi ini, hapus dosa dengan Kristus mati. Silakan. Hapus dosa, Kristus mati. Maksudnya apa itu? Itu pertanyaan, statement atau apa itu? Ya iyalah. Iya. Benar. Nah, betul. Betul kata Paulus. Dan Cepe, bukan kata Yesus. Betul itu. Jadi betul Kristus mati karena dosa-dosa kita, kata Paulus. Sayangnya kata Paulus dibantah oleh Yesus. Kata Yesus, Kobora'ah mati, aku hidup, nggak pernah mati. Nah, Kristen ada dalam muda mengikuti Pak Paulus dibanding mengikuti Pak Yesus. Beda itu. Itu Yesus sedang berbicara esensi. Aku yang hidup, aku yang ada. Gimana kau ini? Makanya kau sudah Bukan, Yesus sedang bicara peristiwa. salah memahami, memaknai. Yesus sedang bicara Kau salah peristiwa. memaknai barusan. Tapi aku tidak baca buku Wahyu. Iya. Akulah yang hidup. Kau salah bukan. memaknai. Yang mana yang aku salah Pak mana? Iya, kau salah memaknai. Yang mana? Barusan. Yang mana? Aku hidup itu tadi. Ya udah. Itu kan Jadi berbicara Tuhan mati. tentang esensi Tuhan. Jadi Kristus mati. Tuhan itu hidup, berbicara kehidupan.
Iya, pertanyaan. Bagus. Kristus Pertanyaannya itu ada nggak Tuhan yang berbicara mati? tentang juru selamat. Kok ketawa? Nggak Ada nggak lah, Tuhan nggak yang ada. mati? Ada. Jadi tidak ada Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen. Secara maksudnya Tidak Enggak, ada Tuhan mati. satu-satu Ya. dulu. Jadi tidak ada. Kau mau Ya. Jadi mengambil tidak ada Tuhan persepsi yang mati. mana? Ya, gini, Persepsi Tuhan. ketika Tidak ada Tuhan yang mati dikatakan- menebus dosa Kristen. Dikatakan Tuhan itu mati, biar kau pelajari ini, biar kau pelajari kau tentang Tuhan. Tuhan tidak mati. Ketika berbicara tentang Tuhan itu mati, gimana kau Kan Tuhan ngocos mati, terus? Gimana itu kau mau diajari? Tapi katanya tadi Tuhan tidak mati. Dikata- Sekarang kau katakan Tuhan itu mati. Dikatakan Tuhan itu mati, dikatakan Tuhan itu tidak mati. Kau harus bisa menjelaskan dan kau harus bisa memaknai. Aku juga yang menjelaskan. Dia mengatakan Tuhan mati kok. Ya makanya begitu aku mau menjelaskan kau potong, kau nggak bisa diajarin ini. Dikatakan Tuhan itu mati ketika kau tidak lagi mengharapkan Tuhan dalam kehidupanmu. Kau dengan sisi egoismu mengandalkan dirimu. Itu Aku yang dikatakan Tuhan aku yang mati. egois Tuhannya. Aku Itu yang egois maknanya. Tuhan yang mati. Aku yang egois Tuhan yang mati. Ya Tuhan mati tidak kau anggap memberikan kehidupan bagimu. Orang-orang ateis Bentar dulu. Makanya orang-orang Aku yang egois ateis Tuhan yang mati. mengatakan seperti itu. Anda menurut Anda Kau ini Kristen. gimana kau mau Menurut berdebat? Anda sebagai Literasimu juga Kristen. terbatas. Menurut Anda Kristen Tuhan mati tidak? Menurut Kristen Tuhan mati tidak? Mati. Tidak. Mati. Tidak. Apanya? Mati. Tuhannya. Mati. Tidak. Mati. Tidak. Ragu kan dia jadi ragu kan kalau Yesusnya mati? Ragu kan? Akhirnya Kristen meragukan Yesus mati. Bagus. Makanya kau sudah masuk ke ranah filsafat. Makanya di dalam tulisannya Tuhan mati bukunya, tidak. God is. Makanya kau kurang literasi, harus belajar. Tuhan Makanya mati filsuf- tidak. Makanya filsuf Jerman mengatakan Tuhan seorang mati Friedrich- tidak. Jauh-jauh Kau sini nggak aja bisa sini. berdebat, nggak bisa berdiskusi karena kau minim literasi. Menurut Makanya Friedrich Nietzsche pada menurut tahun Anda yang 9 kurang literasi Tuhan mati tidak? kacau kau ini. Makanya kau sudah masuk ranah filsafat. Jadi ragu dia Tuhannya mati. Makanya Friedrich Nietzsche Kalau- mengatakan kalau Tuhan itu ternyata- telah mati. Karena Konsekuensi apa? Kata Tuhan Paulus. kau nggak bisa berdebat. Kata- Apa kata yang mau kutangkap Paulus. dari kau? Informasi apa yang pengetahuan Karena apa? Nietzsche Kecerdasan mengatakan apa kita lah yang mendevelop bisa Tuhan. kuambil Kalian dari Kristen. kau? Nggak ada Karena yang kata bisa kudapat dari kau. karena kata Friedrich Nietzsche, kita manusia yang mendevelop Tuhan, sedangkan Kristen Ya itu Kristen mengatakan Tuhannya dikatakanlah mati. Tuhan itu mati. Kenapa? Karena imanmu sudah merosot. Kau lebih mengandalkan begitu. dirimu sendiri. Begitu, itu bukan Ada Nietzsche yang pernah bilang. pendapat seperti itu nilai-nilai. Enggak ada palsu. Kacau kau ini. Dia mengatakan kalau Makanya kita kalau manusia yang kau membuat sudah- Tuhan, makanya kalau kita kau yang sudah mengatakan Tuhan mati. berbicara tentang Tapi Tuhan dia itu berbicara mati, terkait Tuhan dengan Kristen, bukan Islam. Karena Nietzsche lahir di tengah-tengah Kristen. Literasi di mute. Iya makanya di dalam kalau Bentar, berbicara tentang Tuhan telah mati. Cepet bentar. Kang Chan kena. Tahan dulu ya. Ustadz mau monitor Ustadz. Sabar dulu, sabar. Jadi kan kok ngomongnya sama Kang Gantian. Chan. Kamu kok kayak mama lagi Dari datang kalian. bulan. Cepet. Kayak mama datang bulan aja kamu itu. Kau lah Santai informasi apa lah. yang Santai pelan-pelan tadi. Tadi jawab dulu. Selamat pagi buat Main Ayo. tombak aja. Kalau mau tombak, Hoten dia yang sudah menombak Tuhan kalian. Apa itu tombak? Aku nih ingin mengatakan bahwa Yesus tidak ditombak. Yesus itu tidak cedera. Yesus selamat. Yang menombak Yesus itu Hoten. Kau tembaklah Yesus, aku juga yang ditombak. Makanya informasi apa yang bisa kuterima dari kalian?
Aku mau memberi informasi, kalian yang para jahil ini Baik, menolak. saya kasih informasi. Coba apa Yesus informasi Tuhan yang bisa Baik. diterima logika? Yesus Coba punya kau Tuhan. jelaskan. Baik. Iya, Yesus Tuhan, punya baik. Tuhan, kita sepakati. Yesus punya Tuhan. Bagaimana mengenali Tuhan itu? Setelah puluhan tahun akhirnya mengatakan Yesus punya Tuhan. Bagaimana kau Alhamdulillah. mengenali Tuhan itu? Kenapa begitu? Anda setuju Yesus punya Tuhan? Bagaimana kau mengenali Tuhan? Satu-satu dulu. Anda setuju Yesus punya Tuhan? Yesus ateis kalau menurutku. Bagaimana kau Nggak mengenali bisa Tuhan? dipercaya omongannya. Pak Abdon, Gini. silakan Pak Abdon. Karena di dalam Sudah. Islam sendiri itu tidak mengenal apa itu Tuhan. Cuma mau Silakan, Pak Abdon. info apa yang kau sampaikan? Silakan. Ya, jadi ini mau diributin, dibahas Tuhan. Ya Tuhan itu kan nggak ada, bro. Tuhan mati nggak Pak Abdon? Ya Tuhan itu bisa mati, bisa hidup. Kata Bible Tuhan tidak bisa mati. Siapa yang percaya Bible atau Pak Abdon? Ya Tuhan memang nggak bisa mati, itu kan sebutan. Nah, berarti tidak ada yang Pak Abdon. Saya ulang pertanyaan. Tuhan bisa mati tidak? Yang mati itu pelaku dari Tuhan. Jadi Bukan kalau itu yang saya Tuhan nggak tanya. ada- Iya. Tuhan bisa mati tidak? Tuhan itu nggak bisa mati, itu sebutan. Bagus. Dah. Nah, Kau sekarang model ketawa berarti aja informasi Tuhan Ber- kau pemini. Iya. Mari kita lihat ini. Bentar ya. Ribut berdua ini menggonggong. Tuhan itu Enggak usah di mute. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya jelas. Nah, orang Kristen mengatakan. Oke. Jadi tidak ada Tuhannya. jadi Iya, oke. nama- Ya udah saya terima, nggak apa-apa, Pak Abdon. Jadi kalau nggak Jadi ada- tidak ada ya, Tuhan yang mati sebentar. untuk menebus dosa Kristen. Sebentar. Jadi Tuhan itu nggak ada. Pak yang Abdon. ada pelaku Pak dari Abdon. Tuhan. Satu dulu orang bicara. Ada Kau dengar tidak orang bicara. ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Tuhan itu nggak bisa mati pelaku. Bukan itu yang ditanya. Dengar pertanyaannya. Pakai headset, pakai headset. Pertanyaannya, Kau ngerti ada debat tidak? nggak kau? Ya, ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Gini, kalau mau berdebat, Sebentar. paparkan dulu Tuhan itu apa. Jadi gini, Tidak mati. jadi kamu- Tuhan jadi entitas kalau- yang tidak mati tadi. Sebentar. Jadi kamu orang kan cuma nyembah Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Ya? Bukan itu yang ditanya. Kan tidak ada, menurut Pak Abdon tidak ada Tuhan yang mati. Nggak ada, Nah. namanya sebutan. Ah, bagus. Jadi Mana tidak ada ada? Tuhan. Ya, baik. Jadi tidak ada Tuhan yang datang mati untuk menebus dosa Kristen. Betul Yang tidak? ada adalah pelaku dari Tuhan. Bukan itu yang ditanya. Yang saya tanya, Saya juga nggak tahu. apakah ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Tuhan itu nggak ada. Yang ada pelaku dari Tuhan. Jadi kata teman Kristen kita, makanya gini. tidak ada Tuhan yang mati Aku bicara sama siapa, menebus bro? Gimana dosa Kristen. Ada di dalam Islam yang dalam dua kalimat Iya. syahadat tiada Tuhan. Jadi Islam sendiri Iya. mengerti apa itu Pelaku Tuhan Tuhan. saya itu Iya. ada namanya Yesus. Au, 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 au. Pelaku dari nama Tuhan. Tidak patut roti itu anak-anak diberikan kepada guguk. Tuhan ini nggak ada pelakunya, bro. Pak Abdon, Anda yakin sebagai Kristen mengatakan tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Kamu nggak ada Di dalam pelaku Islam Tuhan, memang bro. tiada Tuhan. Dalam dua kalimat syahadat tiada Tuhan. Lihatlah dari buahnya. Lihatlah Makanya dari kalian nggak mengerti papisnya. apa itu Tuhan. Makanya yang layar lebar ini Ini tidak akan mengerti. ada dia nggak sih ketika Tuhan yang ditanya mati untuk Tuhan menebus itu dosa apa. Kristen? Ada nggak? Tuhan itu nggak ada. Iya. Yang ada pelaku dari Tuhan. Ya nggak ada, tiada Tuhan. Makanya dalam dua kalimat syahadat tiada Tuhan. Bertengkar Islam mereka sendiri bertengkar. meniadakan Tuhan. Mereka Gimana ini? bertengkar, saudara. Ada sama-sama penyembah Bukan, salib. itu cuma mengedukasi. Dalam Islam itu tiada Tuhan. Sama-sama menyembah salib. Kan itu. Sama-sama memasang Dalam dua manusia yang kalimat berkolor tapi Tuhan bertengkar. itu nggak ada Tuhan. Kan sudah ada tiada Tuhan. Tuhan itu Iya, nggak makanya ada. Islam itu tiada Tuhan. Gak ada Tuhan dalam Iya, Islam. nggak ada Tuhan kamu orang. Nah, kalau Islam saya yang menjawab, kalau Kristen ada yang menjawab. Di dalam Kristen ada nggak Tuhan yang mati menebus dosa Nggak Kristen? ada, nggak ada. Ah, Nggak ada. pintar. Makanya di dalam Islam juga. Seperti itu. Tiada Tuhan. Inilah Dalam Islam yang tiada ingin Tuhan. disampaikan oleh Yesus. Kata Yesus, tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen. Tiada Tuhan. Keren. Nah, Iya, Islam sendiri Nanti- meniadakan Tuhan nanti itu. di Makanya sampai record, sekarang- recordnya makanya disebarkan sampai sekarang langsung dari Islam mulut. itu tidak mengerti Buat apa itu Tuhan. buat modal kita ceramah bahwa definisi di Tuhan Kristen sendiri pun di Kristen dalam pun Quran tidak itu tidak meyakini ada, Bang. Tuhan mati menebus Tiada dosa Tuhan. Kristen. Tuhan ini nggak ada. Ya, tetapi berbeda, Tiada berbeda Tuhan. Kamu dengan nggak 1 Kalau Korintus Yesus 8 ayat 6. Yesus mati nggak Yesus? Yesus mati nggak? Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di situ jelas Paulus menuliskan Yesus apa itu mati Tuhan. tidak? sama dia orang kita.
Gimana nggak ada Tuhan? Bertengkar juga bertengkar. Makanya dalam Islam tidak ada Tuhan. Kalian tidak akan pernah mengerti Berebut antrian arisan Tuhan. Bang kan ngomong aja, Tuhan itu nggak ada, tiada Tuhan. Kamu harus hidup lagi. Oh iya, ada Uni Rifa. Izin. Assalamualaikum Uni Rifa. Kui tiada Tuhan, berarti Tuhanmu nggak ada. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dalam Gimana Islam. Kang Chan? Iya, Bukan makanya. dalam Islam. Uni Kang Rifa Chan ini gimana Tidak di kabarnya? kekristenan. Makanya dalam dua kalimat syahadat Islam meniadakan Tuhan. Nggak iya saya ini betul, cepet itu. sebentar Nggak ada dulu Tuhan Pak Abdon, di sebentar dulu saya mau ngomong sama Uni Rifa. Saya ini berdoa kepada Uni Rifa supaya disehatkan. Kok berdoa kepada saya? Emang Berdoa saya kepada Tuhan Allah, Oten? kepada Allah supaya disehatkan. Kang Chan, supaya Kang Chan gara-gara sering debat sama Oten. Gara-gara sering debat sama Oten. Kang Chan aja dibesarin Kak Indah. Kang Chan sering Bentar debat sama dulu, Oten. belum selesai. Bentar Tiada dulu Tuhan. Abdon. Aku nih lagi kangen-kangenan sama Iya, Kang Chan Chan. Abdon. Kang Chan. Apa nih? Gara-gara Kang Chan sering Tiada debat sama Tuhan. Oten Jangan ngomong sampai nggak Tuhan bisa sama orang, bedain nggak ada Tuhan Tuhan. sama perempuan. Gimana sih? Iya, makanya ketika berbicara Islam bicara Tuhan itu janggal. Janggal. Ya udah diam dulu. Dua Ya udah. kalimat syahadat jelas tiada Tuhan. Ya udah kalau janggal ngapain Nggak bisa kau dibantah yakini? itu. Ya udah, heeh. Ya udah, kau ngapain juga kau? Tiada Tuhanmu. Oke, Nggak ada Kang Chan Tuhanmu. bisa nggak kita ngobrol berdua aja dulu? Iya, kenapa ini Coba orang ini? kita berdua coba Rifa, kita berdua. Kang Chan, kenapa sih Kang Chan? Kang Chan dengar suara ini nggak? Aku Ngerti dengar Islam. suara monyet deh. Ada monyet. Oke Kang Chan. Jadi gini Kang Chan. Kang Chan itu susah kalau misalkannya Kang Chan itu tidak mengakui bahwa Tuhan yang ada itu harus berkenti. Menurut teman-teman kita Kristen Kang Chan, Tuhan itu dikatakan ada kalau dia tuh berkenti, beranus, berbulu. Kalau tidak berkenti, tidak berbulu, itu nggak bisa dikatakan ada. Nah, dan Tuhan yang ada itu harus berkulit Kang Chan, berlendir, begitu. Gimana ceritanya? Memang begitu. Di dalam seluruh kentinya kepenuhan ketuhanan. Betul itu. Kang Chan, aku boleh nggak kayak gini? Ada loh sebuah, aku pernah dengerin kata-kata, Bentar, tapi aku lupa. kenti itu apa sih kenti? Kenti itu kantong kan? Isi kantong, oh, iya, iya. berisi. Nah, Iya. kantong berisi. Jadi muridnya yang 12 orang kecuali Baal ya, Yudas Iskariot mengkhianati, dan perempuan-perempuan yang mengikuti dia, dan mereka melayani apa yang diperintahkan Yesus ya, mereka melayani kemanapun Yesus, mereka mengikuti. Tapi Adinda Baal perlu ketahui, dalam pikiranmu Adinda Baal yang memang namamu Baal penuh dengan kuasa kegelapan, perempuan melayani Yesus, kau katakan berarti Yesus itu melayani perempuan, karena begitu. Bukan seperti yang lain bahwa memiliki kekuatan lato-lato itu 30 atau 40 110. Nah begitu. Sama dengan saya contoh, kamu seorang apalah bos lah. Aku akan melayanimu. Kau suruh guru ndak buat kopi, saya akan suruh kau. Saya akan bikin kopi kau. Ku campur cyanida biar beleng-beleng kau. Oke, jadi jelas ya. Bentar, Yang disampaikan oleh Las Vegas tidak bisa membantah bahwa memang perempuan-perempuan itu melayani. Poinnya kan melayani ya. Nah, gini, saya satu lagi gantian ya. Jadi gini ya. Adinda. Jadi gantian. Udah seperempat jam belum selesai coba. Tadi aku melayani, untuk melayani. Gua diulang-ulang sih. Nyawaku untuk menjadi tebusan bagi Baal dan saya, Adinda. Oh, udah, kok jangan diulang-ulang. maju ya Bang Elpran kita maju ya. Jangan maju. Iya, betul, jangan. Iya. Oke, kita apa nih? Kita bicara perempuan-perempuan. Tadi sudah tidak bisa dibantah. Memang katanya itu perempuan itu melayani untuk apalah terserah itu alasannya kan. Tapi poinnya adalah Yesus ini bukan tidak hanya minta dilayani ya. Aku datang bukan untuk minta dilayani, tapi aku melayani. Ternyata ada perikopnya jelas. Mulai panik kan. Nggak bisa gantian kan? Melayani apa dan pikiranmu. Oke, nanti kita buktikan apa melayani di sini. Oke, kalau kita baca ya, kita bicara perempuan ini. Tadi kan perempuan, kita fokuskan perempuan ya. Kita baca kenapa di Lukas 7 nomor 3 Yesus berkata nih. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya dan belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Janda loh, kata Yesus loh ini, bukan kata saya.
Lukas 7 nomor 13. Baca selanjutnya, jangan kau potong beleng-beleng kau. Sabar dulu lah. Ya nanti Anda bantah lah. Ini kan diskusi. Dan ini buktinya bahwa Yesus ini memang senang dilayani oleh perempuan. Karena apa? Di Lukas 7 nomor 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Dan oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis sayang." Nah, apa kata Yesus? Baca lagi ayatnya selanjutnya. Oke, itu buktinya bahwa Yesus ini memang dilayani oleh perempuan, sehingga Yesus punya rasa imbal balik ya kepada perempuan. Nah, lalu kita lihat kenapa Yesus diurapi oleh perempuan? Ya, kenapa Yesus diurapi perempuan? Jangan keras. Padahal dalam tradisi Yahudi itu tidak ada seorang pun yang mengurapi. Tidak ada, memang tidak boleh. Itu harus imam-imam besar, harus laki-laki. Ya kan? Tetapi kenapa Yesus dilayani, diurapi oleh perempuan? Kenapa? Ini kan hal yang memang itu kebiasaan Yesus. Yesus suka sama dilayani oleh perempuan seperti perikop tadi kan. Coba kita maknai dulu ya, teman-teman gantian ya. Jadi apa urapan? Urapan atau urap? Nah, kalau di dalam Bible ada penjelasan urapan adalah melambangkan karya Roh Kudus untuk menguduskannya. Nah, Yesus katanya Tuhan. Tetapi kenapa dia diurapi oleh perempuan pesundal? Kan terbalik. Pengurapan ini adalah menguduskan. Seharusnya itu orang pesundal itu yang diurapi oleh Yesus, karena Yesus itu suci, kan begitu. Tetapi lain, terbalik. Yesus yang diurapi oleh pesundal. Artinya apa? Artinya memang Yesus senang dilayani oleh perempuan. Gampang kok sebenarnya kan. Nah, kita lihat. Nah, kita tidak boleh ini ya, kita hanya membaca aja. Sekarang waktu guru enggak lah. Panjang kali kau. Iya, silakan. Kenapa Yesus diurapi oleh pesundal? Silakan. Bentar lagi karena lonceng berbunyi kan mau masuk gereja ini. Dengarkan loncengnya kan. Iya, silakan. Kenapa Yesus diurapi oleh pesundal gitu, Bang? Dikuduskan oleh pesundal, silakan. Begini Adinda Baal, jangan keraskan hatimu, bukalah pikiranmu ya. Jangan menyembah Tuhan di luar bangsa Israel. Begini Adinda Baal yang baik hati, yang penuh dengan lesung pipi. Kalau nanti kau ngotot-ngototan sama guru, ndak kembalikan boneka beribiku, udah 4 biji ku kasih sama kau ya baluap ya. Begini Adinda Baal. Guru ndak tadi mengatakan bahwa Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menjadi tebusan bagi semua orang. Dia memberikan nyawanya loh, sampai di kayu salib. Itu kamu pikirkan Adinda Baal. Bukan untuk perempuan itu melayani, mengikut dia itu berarti dalam pikiranmu gimana gitu ya kan. Wow gimana gitu. Bahkan seorang janda itu tadi menangis, kamu nggak lanjutkan. Kenapa dia menangis? Itu yang kamu perlu pahami Adinda Baal. Jangan keraskan hatimu. Kemudian wanita pesundal yang meminyaki kepala Yesus. Lihat Adinda. Orang yang pesundal itu memang penuh dengan dosa, dan dia datang di situ tiba-tiba dia melihat Yesus dan dia menangis Adinda Baal. Begitulah nanti kamu Baal kalau mengenal Yesus itu, kamu akan menangis di hadapan Yesus Adinda Baal. Begitulah dengan orang perempuan pesundal itu yang berdosa dan merasa dia telah banyak dosa di hadapan Tuhan, dan dia datang ke Yesus. Dia menangis dan air matanya jatuh di kaki Yesus. Dia mengusapi kaki Yesus dengan rambutnya, ya. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu, ya. Adinda Baal, Adinda Baal, Adinda Baal. Jadi perempuan untuk melayani itu jangan buang dalam pikiranmu itu melayani itu dengan kekuatan lato-lato 20 laki-laki Adinda Baal. Jauhkan dalam pikiranmu itu Adinda Baal. Itu tidak benar. Kalau utusan Tuhan, kalau hanya mengurus kekuatan lato-lato, itu salah. Pakai data ya, ampun, diskusi apa. Oke, gantian ya. Jadi gini teman-teman. Ya, perempuan pesundal ini teman-teman ya, bukan hanya kepala, bukan hanya kaki, lato-latonya Yesus pun diurapi loh. Gampang loh. Saya baca ya. Ini pengakuan Yesus loh, bukan kata saya. Saya baca ya ayatnya begini. Ya, betul. Ketika Yesus berada, sabar dulu nih, dibacakan firman Tuhan harus kudus, harus hikmat, betul, ya kan? Nah, di sini dikatakan kata Yesus sendiri loh, bukan kata si Baal, karena si Baal ini kan anak baik, ya. Anak baik ini pasti namanya si Baal. Si Baal ini anak baik. Nah, di sini dikatakan begini ya, kata Yesus sendiri, ya.
Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melaksanakan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Wih, pelayanan yang baik, keren. Nah, lalu apa kata di sini? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Iya. Ia menuju ke perempuan itu. Ia telah melakukan apa yang telah dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya, kata Yesus. Bukan kata si Baal. Aduh, padahal tadi narasinya itu kepalanya. Tetapi pengakuan Yesus langsung dari mulut Yesus, dia bilang, tubuhku telah diminyakinya. Wah, keren banget dia bilang. Apa makna tubuh? Tubuh ini kita harus paham ya. Tubuh ini adalah keseluruhan jasad manusia. Nih kalau dalam manusia nih, keseluruhan jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Nah kalau bicara tubuh, lato-latonya diurapi nggak? Diurapi lah. Jadi salah kalau tadi mengatakan, pertama dia salah mengatakan Yesus tidak minta dilayani, ternyata Yesus dilayani ya. Kemudian dikatakan lato-lato Yesus tidak diurapi, ternyata bunyinya diurapi. Bukan kata saya. Itu demikian. Nah, yang jadi masalah, tradisi Yahudi tidak pernah mengurapi itu bagian tubuhnya. Lato-latonya tidak pernah. Bayangkan loh, seorang pesundal ketika mengurami, maaf ya ada perempuan, ketika mengurami tubuhnya, dia elus-elus pakai minyak nih kan. Langsung serang gitu. Serang-serang lu. Ubun-ubun naik itu. Berdiri bareng. Apalagi bareng Yesus bagus. Ganteng, apalagi seorang pesundal tahulah ya namanya laki-laki gimana, karena Yesus ini 100% laki-laki, 100% manusia, dia normal, tidak cacat. Ketika lato-latonya dielus pakai minyak lagi, bayangin aja kan, serang-serang pasti berdiri. Nah kemudian apakah tradisi Yahudi itu dengan perempuan? Tidak, saya bilang itu harus imam-imam besar yang mengurapi, tapi Yesus memilih perempuan. Lalu Baal, kan itu satu kali Baal. Tidak loh teman, Yesus itu diurapi itu yang tertulis ini 2 kali, tetapi kan usia 12 sampai 30 tahun tidak tertulis. Kemungkinan Yesus ini sering gitu ya diurapi oleh perempuan. Makanya saya bilang heran ini, Tuhan kok yang kudus kok disucikan oleh pesundal. Tadi seharusnya saya bilang kalau Yesus itu memang yang menguduskan perempuan itu, seharusnya Yesus sendiri yang mengurapi, yang meminyaki perempuan. Kan begitu seharusnya, karena itu urapan ini adalah menguduskan artinya mensucikan dari dosa. Ngawur kamu. Sabar dulu. Ini yang terjadi. Kesurupan kan? Yang terjadi adalah Yesus yang diurapi. Lalu Baal, berapa kali Yesus? Apa saya? Itu kan kesurupan Laku lagi. Apa saya? Ya, lanjut. Nah, mampus kau. Kena ajab kau kan? Makanya jangan pikiranmu itu jangan selangkangan doang. Adina Baal, udah Baal, pikiran bilisis lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Astaga. Memang dari namanya aja Baal, memang pendusta. Jadi begini Adinda Baal, kamu jangan keraskan hatimu hanya untuk memframing tentang ayat itu. Saya katakan kepadamu, sebelum kamu meninggalkan dunia ini, sebelum nafasmu itu lepas dari badanmu itu, masih ada kesempatan buat kamu untuk bertobat ya. Jangan dengan ayat itu hanya kamu framing untuk menolak Yesus sebagai Tuhan, benar begini segala macam, apalagi Allah. Terlambat semuanya sudah. Kalau kamu mengatakan Allah itu Tuhan Sang Pencipta, sudah terlambat. Karena sebelum Al-Quran diwahyukan sudah ada ciptaan ini Adinda Baal. Jangan kau hanya memframing ayat diurapi, pesundal, berarti dilayani perempuan begini-begini, terus dia melayani perempuan, berarti pesundul begini-begini, kemudian untuk kekuatan lato-lato begini-begini, diurapi lato-lato begini-begini. Itulah kesesatanmu Adinda Baal. Saya katakan sekali lagi pada Adinda Baal, sebelum nafasmu lepas di badanmu, kau masih ada kesempatan untuk bertobat. Banyak dosamu kepada Yesus Adinda Baal. Kalaupun Yesus itu bukan Tuhan, itu nabi kau, nabi kalian, karena nabi saya itu kan Islam, hamba Allah.
Tapi kalian hujat, kalian hakimi hanya untuk menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan dan mati di kayu salib. Itu aja penyangkalan kalian. Tapi kalian lupa bahwa nabi-nabi sebelumnya itu juga hamba Allah, nabi Allah. Tapi kalian hina sedemikian rupa hanya untuk menyangkal Yesus bukan Tuhan. Tapi kalian lupa bahwa dia itu juga adalah nabi Allah, utusan Allahmu. Kalian berani menghujat, kalian berani memaki, kalian berani menjatuhkan Adinda Baal. Perlu kamu ketahui itu. Jangan hanya menyangkal sebagai Tuhan. Oh, Yesus tidak mati, cuma gitu doang. Oh, Yesus bukan Tuhan, cuma gitu doang. Tapi kalian lupa penghinaan-penghinaan kalian itu. Dan juga kalian mengimani nabi Allah. Tapi di sisi lain kalian hina sedemikian rupa. Kalian juga mengatakan Allah Israel itu sama dengan Allah. Tapi kalian hina juga kitabnya. Dibawalah itu Yehezkiel lah. Udah dijelaskan nanti perumpamaan, ditolak juga. Yang penting Allah Subhanahu wa taala di abad ke-7 di Al-Qur'an langsung itulah Tuhan. Semuanya itu lepaskan itu. Yang penting baik itu perjanjian lama kitab Yahudi, kalian hina juga. Yesus juga nabi Allah, kalian hina juga. Bertobat ya, bertobat. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tumbang semua mereka bang, sudah tumbang ku bikin babak belur. Sabar, ini Bang Las Vegas ya, Islam ya, Islam ya. Kristen. Oh, Kristen ya. Iya. Mudah-mudahan Bang Las Vegas ini menjadi pribadi yang baru, yang dijamah-jamah Tuhan, dipilih-pilih Tuhan, ditangkap-tangkap Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin karena Tuhanku itu. Amin dia bilang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Baik. Ini lagi nggak bahas apa ya? Lagi bahas apa ya, Bang Las Vegas? Saya baru naik, soalnya nggak tahu ini. Kenapa? Iya, lagi bahas apa gitu loh. Udah apologet Islam udah tumbang semua, Baal si penyesat gitu itu. ya. Iya. Udah tumbang udah kubikin. Saya bukan apologet sih, saya cuman jemaat biasa Bang gitu loh. Iya, saya nggak ngerti. Nanti kalau mau diskusi sama pakar-pakarnya aja deh, saya nggak ngerti Bang. Jangan tanya saya nggak tahu. Abang ini Islam kan? Ya Bang, saya Islam, saya Muslim yang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau saya Bang. Kalau Abang gimana Bang ucapannya? Puji Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan Yesus. Iya. Jadi gini Bang, kalau saya nanya, saya takutnya boleh tahu abang ini mu'alaf ya. Kalau boleh tahu abang ini mu'alaf ya. Sabar dulu Bang. Gini loh Bang. Iya, baik. Saya tahu karena ada hawa-hawa kekristenan kemudian diganti dengan kegelapan. Sabar. Nanti saya jawab itu gampang. Iya, bentar dulu ya. Ini permulaan ini. Abang mu'alaf ya karena ada hawa-hawa kegelapan dalam dirimu yang dulunya terang. Dan terang itu sudah jauh dan ada yang ada dalam diri kamu. Abang dari mana tahu saya ada hawa terang terus jadi ada kegelapan? Iya. Karena saya merasakan itu bahwa dulunya kamu dalam terang. Iya, karena saya melihat bahwa dulunya kamu ada dalam terang itu, kemudian Anda lepas keluar dari terang itu dan ada di kuasa kegelapan. Baik Bang, nih saya nggak mau enggak? Abang mu'alaf enggak? Bukan Bang, saya dari lahir Bang. Oh, berarti kegelapan terus ya. Oke, lanjut. Nih Bang, nih saya dari lahir Bang. Oh, kebalik. Nah, ini saya dari lahir Bang. Tuh. Gitu. Jadi gini Bang, saya tadinya mau nanya nih, cuman aku berarti tidak pernah hidup dalam terang ya, tidak pernah hidup dalam terang ya. Sabar dulu dong, kan saya juga belum bertanya, cuman kan saya takut nih kalau bertanya nih sama teman-teman nih, karena kan saya juga jarang jarang sebelum bertanya berarti gitu. Saya tanya berarti abang ini belum hidup dalam terang ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, karena terang itu menurut saya lampu. Gini loh Bang. Iyalah.
Kalau keluar rumah berarti saya lihat matahari terang. Jadi gini Bang, saya mau bertanya nih sama teman-teman Kristen ini. Kalau kau mengatakan terang bang itu matahari bang, bahkan Isra-Mi'raj ada bang. Kepada Nabi itu dalam cahaya Nanti kalau loh. sabar Masa dulu cahaya terang itu kau bilang itu saya izin follow ya Bang, saya izin follow ya, boleh ya, boleh ya. Silakan. Ya, jadi gini loh Bang. Jadi abang menyangkut kebenaran teman Kristen ini begini nih Bang. Dengar dulu nanti abang takut salah yang apa yang saya sampaikan gitu loh. Jadi gini Bang. Abang kan percaya bahwasanya Yesus itulah Tuhan pencipta langit dan bumi kan begitu. Dia sudah ada yang mungkin kalau yang namanya Tuhan itu pastikan merujuk kepada pencipta langit dan bumi karena itu adalah gelar kan begitu. Gelar untuk pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan ya. Jadi begini Bang, abang kan percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Saya pernah sempet nih Bang baca-baca Bible nih saya kasih lihat ya, saya kasih lihat nih, sabar nih, saya kasih lihat nih, saya iseng nih, ini juga boleh dikasih dari Bapak Pendeta gitu loh, cuman Bapak Pendetanya udah apa namanya, udah mualaf ya. Nih saya punya nih, dikasih sama Bapak Pendeta nih ya. Nih saya baca Bang di Filipi 2 kalau nggak salah, Filipi 2:11 kalau nggak salah bunyinya apa gitu, dan ada di Ibrani juga ada, di Matius juga ada, bunyinya sama Bang, bunyinya begini: semua manusia akan dihakimi dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan aku akan membawa engkau ke hadapannya, dan engkau akan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, begitu Bang. Nah ini timbul satu pertanyaan Bang, kan manusia akan dihakimi. Nah jadi timbul pertanyaannya begini Bang, apakah Bunda Maria, Bapak Yusuf, dan tetangganya nih, ya wajarlah ketika Yesus itu kan manusia, dia digendong ya kan, sama tetangganya juga dititipin ya kan, nitip nih, Yesus aku mau nyuci dulu, takut dia bangun tolong gendongin kan begitu ya Bang ya. Nah terus Simon dari Kirene itu yang gotong-gotong salib, yang istilahnya bersikeras untuk membela Yesus kan begitu. Nah pertanyaannya itu dihakimi nggak Bang sama Yesus? Silakan Bang. Oke, terima kasih Adindaku yang baik dan ganteng yang penuh dengan lesung pipi begini Adinda ya. Kamu mengatakan bahwa kalau memang itu adalah untuk menghakimi, bahkan apakah ibunya, bapaknya waktu dia di dunia ini akan dihakimi. Kenapa cuma gitu doang kau ambil? Siti Aminah sekaligus. Dan Nabi Anda juga sekaligus kau ambil dong. Kenapa? Karena dalam Imam Isa itu hakim yang adil Adinda. Saya nggak mau loncat dulu ke Al-Quran Bang, gampang dulu. Nanti saya kan yang gitu kan, ini kan penghakiman kan ada juga dalam Imam Isa kan ada penghakiman kan. Jadi kenapa ambil aja Maria, Siti Aminah aja sekalian kan sama Nabi kan begitu. Kenapa? Karena memang hakim mau loncat itu kan dulu. Karena kan saya hanya membaca doang nih. Pertanyaannya, apakah Bunda Maria, Simon dari Kirene, Pak Yusuf dan tetangganya apakah dihakimi? Gitu loh Bang. Itu pertanyaan saya. Ya udah jangan dipotong. Ini jawaban saya. Ini jawaban sempurna. Bukan hanya Maria Yusuf kau ambil, Siti Aminah juga dan nabi-nabi itu kan akan dihakimi Adinda. Jangan hanya mentok ya. Bang Paul mungkin Yesus ini tidak akan dihakimi karena Yesus ini tadi kan diurapi oleh pesunda atau dikuduskan. Itu kan lagi kan, Enggak, ini kita pakai data ya. Jadi gini teman-teman, Yesus ini saya baca ya, saya baca di kata Yesus nih. Guru, lu nggak bisa menghadapi guru. Enggak, sabar, kata Yesus ini saya baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Kata Yesus dia bilang, yang menghakimi kamu adalah Musa. Musa ya. Musa bukan Yesus. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, dia bilang. Sebelum naik ke jadi yang menghakimi adalah Musa. Itu ayatnya Yohanes 5:45 ya, Gurunda ya. Oh betul. Jadi yang menghakimi bukan ini. Jadi di sini Yesus berkata ya. Ini kata Yesus. Kan pernyataan Yesus. Kenapa Yesus tidak menghakimi? Karena Yesus ini orang berdosa. Ya pertama,
Perikopnya jelas ya, perikopnya jelas Yesus dikuduskan. Coba perikopnya jelas ini, saya tidak menafsir, tidak menjelaskan ya di sini. Yesus dikuduskan. Dikuduskan oleh perempuan loh. Markus 14 ya, Markus 14 3 sampai 9. Ini pakai data ya. Perikopnya kita tidak boleh comot-comot ayat, jadi memahami ayat ini harus sesuai dengan konteks dan teks. Nah, konteksnya di sini adalah Yesus dikuduskan. Perikopnya Yesus diurapi loh. Ini bukan saya yang nulis. Hakimi Adinda. Jadi Yesus ini karena berdosa makanya harus dikuduskan. Makanya kata Yesus, akan dihakimi. Perempuan itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya. Mencret kau kan, mencret. Betul kan? Ini bukan kata saya loh ya. Bukan kata saya. Ini kata Yesus sendiri loh. Iya, mencret kau. Nah, jadi kemudian satu lagi tadi saya terputus ya, ada tadi. Iya, tetap. Apakah Yesus ini memang berdosa? Iya. Anda sepakat nggak bahwa Yesus ini dikuduskan oleh perempuan itu karena perikopnya Yesus diurapi? Sepakat tidak? Silakan. Bisa aja Nabi suci, Muhammad Nabi suci nggak dosanya. Nggak bisa jawab kan, takut ya. Ini kan ya. Coba ya. Yesus perikopnya yo. Yesus diurapi. Yesus dikuduskan. Bukan manusia suci. Coba kamu sepakat nggak kalau Yesus ini orang berdosa karena dikuduskan oleh perempuan ini? Perikopnya jelas loh, silakan. Nabi Muhammad suci nggak? Tapi teman-teman, ini bukan hanya satu kali loh ya. Yesus itu memang senang sama perempuan loh ini ya. Nah, kita baca di ayat lain ya. Nabi Muhammad ini Yesus dikuduskan oleh perempuan di Betania. Iya, Muhammad. Ya. Kemudian Baal ada lagi kah memang kebiasaan Yesus diurapi sama perempuan? Iya betul. Kedua kita baca di Lukas 7 ya. Di Lukas tadi kan di Markus tadi ya. Tadi tadi di Markus 14. Kita baca lagi ya. Di Lukas 7 36 sampai 49. Istrinya berapa? Nah, Lukas 7 36 49. Istrinya berapa? Perikopnya apa? Di situ perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, dikuduskan oleh perempuan berdosa. Iya, istri. Di mana itu? Istri Muhammad berapa? Jadi, di mana itu? Di Kapernaum, di Naim. Kalau tadi di Betania kan? Iya, nah, ini di Kapernaum, di dua tempat yang berbeda. Saya pernah diskusi dengan teman-teman Kristen. Di situ perikopnya jelas. Seorang perempuan dosa menguduskan Yesus. Muhammad berapa? Boleh. Perikopnya jelas loh. Seorang perempuan berdosa mengurapi Yesus. Berarti Yesus ini lebih berdosa lagi dari seorang pendosa itu. Iya, ya makanya dari itu saya bilang Yesus ini jangankan menghakimi gitu kan, dia harusnya ke neraka lah. Muhammad berapa? Nah, tapi teman-teman Kristen tidak pernah katanya oh ini bukan pengkudusan katanya Baal, padahal kita tidak menafsirkan ya teman-teman. Nah di sini kenapa Yesus ini? Ternyata mereka bilang ini tentang bukan pengudusan Baal katanya. Loh perikopnya menguduskan saya bilang. Oke, kalau tidak kamu percaya bahwa ini perikop itu dituliskan bahwa Yesus dikuduskan oleh pesundal, berarti Yesus sedang di panti pijat, dia bilang. Bisa jadi. Berarti lokalisasi ya Bang Bal? Bisa dilokalisasi Bang. Berarti begitu aja saya mau kasih tambahan sedikit tuh. Ternyata apa Bang? Yesus itu banyak jandanya loh. Coba silakan di mana? Betul, silakan banyak jandanya memang silakan. Di 1 Timotius 5 nomor 11. Nah, bunyinya cuma begini nih. Itu saja argumentasi. Kita tidak boleh menafsir ya, kita baca aja ya, tidak boleh menafsir ya, silakan. Dipotong-potong nanti Tuhan marah ya. Di 1 Timotius 5 nomor 11. Tertulis di situ begini Bang bunyinya. Sabar dulu dong. Gitu aja dong. Kalian lupa pendaftaran janda-janda yang lebih muda tuh. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Yesus, mereka itu ingin kawin lagi tuh. Oh, ada birahi Yesus ada kata birahi dan Yesus ada ya? Ada nih. Oh, valid berarti. Coba kita baca ya teman-teman, kita baca aja ya. Kita cuma baca doang loh, ini nggak boleh dipotong-potong. Ini firman Tuhan. Nabimu. Kita baca aja ya, tidak boleh menghujat teman-teman ya, kita hanya baca aja. Ini kitabnya orang ya. Pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nih titik ya. Karena apabila
Mana sih? Kabur. Kabur. Dilanjut bang, baca bang. Ini data valid ini. Silakan. Data ini. Nih, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Yesus, mereka itu ingin kawin lagi. Tuh. Ada jelas ada birahi Yesus, ada ya kawin janda, ada kelengkap itu. Ada. Ternyata dia ini nggak senang terlalu muda, nggak senang terlalu tua, gitu. Iya Karena betul. dia petualang cinta. Yesus itu petualang cinta. Muda oke, tua pun oke. Iya betul. Jadi sebenarnya mereka ini tidak tahu ayat-ayat seperti itu. Tapi betul tadi boleh saya catat bang. Saya karena kan baru 2 hari di TikTok nih bang. Itu tadi di 2 Korintus berapa bang? Yang mana? Yang tadi yang janda-janda itu. Oh itu 1 Timotius 5 nomor 11. Oh 1 Timotius 5 nomor 11. Saya catat bang ya. Makasih bang ya. Ternyata ya itulah ya. Ada birahi Yesus ya. Ada. Iya wajar lah. Yesus kan 100% manusia. Atau 100% manusia ini artinya normal, sehat gitu kan. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat juga. Nah ketika jasmani sehat berarti kan barangnya bagus lah. Betul nggak? Bagus ya? Bagus lah. Ada ini tentang Yesus dikuduskan oleh perempuan. Ini yang tercatat ya teman-teman. Itu 2 kali di Betania dan dengan di Kapernaum. Itu oleh perempuan. Padahal tradisi Yahudi tidak pernah ketika ditasbihkan atau diurapi itu dengan perempuan nggak ada. Apalagi perempuan itu perempuan pesundal nggak ada. Makanya mereka bingung. Akhirnya mereka dengan asumsi, oh itu bukan sedang diurapi, bukan sedang dikuduskan katanya. Padahal makna urapan itu adalah menguduskan. Maknanya itu. Kalau baptis mensucikan dari dosa, pengampunan dosa. Bahkan kalau urapan itu menguduskan. Saya kan tidak tahu di Islam ini baptis apa, urapan apa. Saya kan harus baca literasinya. Ternyata menurut mereka urapan ini adalah menguduskan. Nah mereka tidak bisa terima karena apa? Nah karena kok perempuan gitu, kok pesundal juga kan di situ pesundal ya orang berdosa itu. Nah terbalik, seharusnya kalau orang berdosa, orang pesundal seharusnya Yesus yang mengurapi. Tetapi di sini ya, perikopnya jelas, seorang perempuan berdosa menguduskan Yesus, mengurapi Yesus. Oh bukan itu loh tertulisnya begitu. Oke kalau bukan. Kalau memang itu bukan, memang betul kalau dikatakan bukan karena memang tidak demikian seharusnya. Kalau begitu, ini sedang di mana Yesus ini? Bingung dia. Kalau bukan sedang dikuduskan, biasanya dikuduskan itu di bait Allah gitu kan. Kalau bukan sedang dikuduskan, berarti Yesus sedang dilokalisasi di panti pijat. Gampang kok dia bilang. Nggak mau lagi terima. Baal, kau bilang di panti pijat. Ya kau bilang tadi, saya bilang sesuai konteksnya sedang diurapi, dikuduskan. Nggak mau, kau terima yang tertulis. Kau bilang nggak mau, oke berarti di panti pijat. Kau bilang juga nggak mau, alasannya apa nggak mau di panti pijat? Baal baca, di situ kan banyak orang-orang. Berarti bukan kalau panti pijat tidak mungkin dia disaksikan banyak orang. Oh, oke. Kalau kamu tidak di panti pijat, Yesus berarti sedang dilokalisasi. Dia bilang lagi bikin film BF. Dia bilang, loh apa alasannya? Kalau film BF di sana banyak orang disaksikan. Ada kameramen, ya kan? Ada sutradara, ya kan? Ada pelayannya. Berarti lagi film BF. Dia bilang, marah dia. Dan betul. Bang, kalau Wahyu 19:7 itu Yesus yang dilayani apa Yesus yang melayani itu ya? Perkawinan anak domba itu. Apa? Nah, itu Paul itu apa itu ceritaku? Aku nggak tahu kan. Aku baru 2 hari di TikTok nih. Paul ini penghujat ini, silakan. Wahyu 19:7 perkawinan anak domba. Di situ Yesus bersama dengan 5 orang gadis cerdas
masuk dalam pintu, lalu dia bawa minyak kan, dia masuk dalam kamar, dikunci di pintu ya kan. Nah, Yesus bersama dengan 5 orang itu, yang gadis bodoh nunggu di luar 5 itu. Nah, karena dia nggak bawa minyak gitu kan. Nah, itu Yesus di dalam situ ngapain? Dilayani apa melayani gitu loh? Apa saling melayani begitu? Aku sih tadi mau nanya itu loh, semua manusia akan dihakimi dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan gitu. Kan tadi kan aku ngasih pertanyaan, malah kemana-mana. Iya. Kalau yang Wahyu 19:7 itu kan gini toh. Kalau Yesus itu sebagai laki-laki, terus yang 5 gadis bodoh itu kan perempuan. Nah, terus oten-oten yang laki-laki masuknya lewat mana itu loh? Iya juga ya, mana ya? Kok gak dapat jatah ya buat laki-laki gitu? Apa mau jadi gitu kayak bom-bom itu kan? Kalau menurut saya sih itu laki-laki perempuan sama gitu loh. Kalau yang laki-laki masuk lewat belakang. Karena di sini marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. No, Dia ini kan Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh, pengantinnya sudah siap sedia ya. Laki-laki perempuan disodok semua. Biseksual ya. Iya. Karena kan tertulis di Roma 1:23 kan itu tertulis. Ya. Setelah itu mereka menutup pintu ya kan. Tutup pintu, kalau dalam ngapain ya kan. Nah, makanya kan begini. Karena itu Theos menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Tuh, ada ayatnya. Amin. Tuh, amin di sini. Pernah bilang gini bang, itu di situ lagi mendapatkan kenikmatan yang tak terbayangkan katanya begitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oten-oten yang lain nih, siapa lagi domba-domba yang mau naik? Sebenarnya oten ini kambing ya, bukan domba sebenarnya ya. Tapi mereka itu ngaku kambing, domba gitu. Iya. Karena yang domba itu kan Bani Israel ya. Dan Yesus adalah domba tebusan yang dibelah-belah gitu ya. Nah, yang sebenarnya kambing itu oten karena dia nggak ngasih baju gitu kan. Celananya nggak diganti-ganti gitu kan. Lapar nggak dikasih makan, haus nggak dikasih minum. Ini sebenarnya kambing oten ini. Ini cuma ngeklaim aja. Memang raja klaim memang oten ini. Masa dia bilang domba? Memang. Iya. Karena di Indonesia kan lebih terkenal kambing kan, dia pakai terjemahan LAI kan. Makanya harusnya kambing itu. Ya, kayak oten katanya kan dituntun oleh Roh Kudus ya kan. Jadi yang berbicara itu oten naik komal itu Roh Kudus yang berbicara kata, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kayak domba misalnya diikat ya, kambing, domba diikat
Terus itu juga dibimbing juga dia kemana mau pergi itu ikut Roh Kudus itu. Digiring ya. Digiring. Nah, kalau domba digiring ke rumah penyembelihan, ikut pula dia. Tapi Roh Kudus itu nggak betul itu bang. Roh Kudus itu apa diilhami oleh Roh Kudus nggak ada. Itu bohong-bohong hotel aja tuh diilhami oleh Roh Kudus. Kenapa? Setiap hari kita lihat di Komal itu, kalau nggak GO atau Anes itu berdebat dengan Tritunggal, dengan Protestan, berdebat dengan Tritunggal, saling membijatkan. Nah pertanyaannya, Roh Kudus mana di antara ini yang benar gitu? Jadi nggak ada bimbingan tuh nggak ada. Maka berantem tiap hari loh. Nah, Roh Kudusnya itu artinya berdebat bang. Jadi Roh Kudus itu kan ada 7 miliar misalnya, ada Oten 2 miliar di seluruh dunia kan, masing-masing Oten dibimbing oleh Roh Kudus. Dan masing-masingnya itu ya lagi berdebat juga Roh Kudusnya gitu. Apakah yang benar itu Tritunggal, apa Wanes, Unitarian atau YO gitu. Iya. Jadi mereka ini Roh Kudusnya sendiri saling berselisih paham. Nggak ada yang pas itu. Roh Kudusnya juga pakai D6 loh bang. Roh Kudus ini Roh Kudus yang Protestan apa Katolik gitu. Nah apa yang itu saksi dia. gitu. Iya. Nah itu Roh Kudus yang mana ini? Apakah Roh Kudus Protestan? Sebab Roh Kudusnya ada juga yang bidat gitu. Iya kan? Kata Protestan Roh Kudus Katolik bidat. Kata Protestan, kata Katolik Roh Kudusnya JO bidat. Jadi nggak tahu bang apa legalitas Roh Kudus yang benar itu yang mana? Karena semua saling membidatkan. Tapi memang betul lah kalau dipikir-pikir bang, semua itu di luar nalar apa yang mereka yang mereka kerjakan itu, yang mereka ajarkan di luar nalar semua, bertentangan dengan kemuliaan Tuhan, bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Bible. Yesus nggak pernah mengatakan diri dia Tuhan, dituhankan. Yang Karena paling kitabnya kan gaduh-gaduh bang. iya, karena Kitabnya itu kan gaduh-gaduh. betul kitabnya nih bang, kitabnya kitab dusta bang. Udah jelas sekali bang. Misalnya kan gini bang, kitab gnostik ya, apa namanya, sinoptik ya itu, Yohanes, Markus, Lukas, Paulus itu kitab sinoptik ya kan. Nah yang kitab Paulus harusnya kitab Paulus gitu, di dalamnya kan ada surat-surat Paulus gitu kan, surat-surat Paulus Galatia, surat-surat Paulus Korintus, surat-surat Paulus Efesus, surat-surat Paulus ke Roma kan gitu, harusnya begitu ya. Iya, Raja-Raja, Korintus, Galatia gitu kan. Betul. Jadi yang aneh itu kitabnya Oten itu ada 2 kitab, PL dan PB, tapi di dalam kitab itu ada kitabnya juga gitu. Jadi kitab di dalam kitab di dalam kitab gitu. Kitab dalam kitab ya. Iya. Karena perjanjian baru ada 27 kitab gitu ya. Terus perjanjian lama ada berapa kitab gitu. Ada 39 kitab atau berapa gitu kan. Nah, kitab Kristen itu ada 2 kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang satu separuh nyolong. punya Yahudi diklaim kitabnya Kristen ya kan. Nah, di dalam kitab perjanjian lama itu ada 5 kitab ya kan. Keluaran, Kejadian, Kecelakaan, Keselamatan, Imamat, Bilangan gitu. Nah, terus ada kitab para nabi itu, Nabi Yesaya, Yeremia, terus apalagi Esther, apa Yakub, apalagi gitu ya. Nah, itu 39 kitab ya. Nah, yang perjanjian baru ini ada sinopsis yang 4. Lalu kitab-kitab Korintus, kitab-kitab Paulus ya. Korintus, Efesus, Galatia itu di dalamnya kitab-kitab semua ini. Cuma hanya yang berisi surat-surat ini hanya punyanya Paulus nih.
surat-surat Paulus ini dijadikan kitab gitu. Iya, betul. Yang ironisnya di dalam surat-surat Paulus itu bang, dan di dalam kalau saya sih lebih tepat mengatakan karangan-karangan Paulus itu bang, baik Galatia itu jelas gitu bang, secara eksplisit itu pengakuan entah mungkin si Paulus ini menjengkali cara berpikir orang Kristen yang telah dibuatkan karena aku bodoh karena Kristus. Maka si Paulus ini berani mengatakan dengan terus terang kebohongan dalam surat-suratnya. Contoh bang, Galatia 6, ya Galatia pasal 6 nomor 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis, kata Paulus, kepadamu dengan tanganku sendiri. Baru 1 Korintus 75 nomor 25. 1 Korintus pasal 7 nomor 25. Aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sendiri. Sudah jelas itu, karangan Paulus sendiri. Baru 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Wah, 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23 TB, terjemahan baru ya. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam malaikat semua nabi ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu jelas semua coba kebohongan Kristus. Ya, kalaulah oleh dustaku kemuliaanmu makin bertambah, mengapa aku harus dihakimi dusta lagi? Jadi makanya kita bilang Oten ini bang, balok di matanya nggak nampaknya bang, tapi selumbar di mata orang nampaknya gitu. Ya, begitu tipisnya di depan mata orang lain nampaknya, tapi balok di depan matanya nggak nampaknya. Ya, mengkoreksi Islam, mengatakan begini tentang Islam, di framing. Kritis mereka bang, tapi kayak gini lah. Ayat-ayat kebohongan di dalam perjanjian baru udah jelas Paulus berdusta. Mereka nggak tanggap dengan itu. Sepertinya mereka itu biasa aja membaca itu, gitu. Nggak nangkap. Makanya seperti dihipnotis mereka ini oleh Bible mereka sendiri. Apa itu? Kami bodoh karena Kristus. Gitu. Betul itu. Bodoh mereka. Apapun gelarnya, mau profesor, mau doktor, ketika membahas tentang kekristusan, jadi bodoh. Kenapa? Karena mereka harus tunduk dengan doktrin. Jadi mereka mengesampingkan nuraninya. Ya, sebenarnya nurani mereka itu berontak bang. Dalam hati kecil itu ada satu yang mengganjal, tapi mereka tutupi itu, sehingga mereka terus hanyut dalam kegelapan. Tapi anehnya mereka framing kita yang kegelapan. Siapa tadi itu si Las Vegas, siapa sih tadi itu yang turun tadi? Memang itulah kalau kita berhadapan sama Oten ini, ya harus ini ya, sabarlah mereka sampai mereka itu. Sebenarnya tujuan kita tuh bukan fokus menyadarkan mereka aja bang. Kalau kita kan sudah terserah mereka lah. Tapi yang jelas kita membentengi saudara kita Islam yang awam, ya, daripada pemurtadan. Misi mereka dan misionaris mereka kan pemurtadan yang jelas. Bahkan mereka punya program C5, C6, gitu kan. Ya sama lah kayak di statement mereka di Filipi ya, Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi mereka ini sudah punya pedoman yang yang kemunafikan ya di dalam pribadi mereka untuk memberitakan gitu, memberitakan Kristus ini baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Nah, atas dasar itulah kita harus membentengi saudara-saudara kita yang muslim. Karena mereka bisa menjadi kayak C5, C6 masuk kampung-kampung ngaku ustadz. Apalagi penampilan mereka sekarang ke Islam-Islaman. Ya, dari mulut mereka keluar istighfar, keluar takbir Allahu Akbar. Insya Allah. Ini nggak malu gitu bang. Kenapa? Mereka sebenarnya udah nggak punya jati diri, nggak punya landasan gitu. Kemana aja mereka terombang-ambing boleh, asal sesuai dengan Filipi 1
18 ya. Tidak mengapa sebab kemanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu atau dengan jujur. Jadi mereka menyamar, bisa kayak serigala berbulu domba. Biasa itu licik bagaikan ular katanya kan. Makanya kita